Hari ini kita mau bahas tentang hiperseks. Wah, ini banyak banget. Pacarku hiper, suamiku tuh hiper. Apa sih hiperseks itu, Del? Aku kasih tau kalian ya. Tips supaya kalian selingkuh pun suami pasti akan balik ke kalian. Jangan dong, Dok. Ini banyak nih, kecanduan pornografi itu bisa menjadi hiperseksual ya. Betul. Dan itu suatu hal yang salah. Karena dia ngerasa yang dia tonton itu real. Padahal semua yang dia tonton di film biru itu semua settingan, Dok. Bagaimana bisa ketemu pertama kali? Ketemu dengan cewek pertama Gelap kali lagi. nih di klub ataupun di pijat plus-plus kayak gitu punya. Pasti nggak ada hati dong. Ya kan? Setuju. Nggak, kalau itu aja sudah lebih baik daripada istri sah. Parah kalian. Tadi aku ngobrol dengan Adele. Ada kasus nih kan. Sebenarnya kasusnya banyak sih di Indonesia. Suami pukul istri itu banyak Iya. banget, Del. Iya. Banyak banget yang main tangan. Cuma ada yang terekspos, ada yang nggak terekspos. Ada yang Betul. ringan, ada yang berat. Ada yang cuma tampar doang, ada yang sampai gebukin. Kemarin viral kan. Iya. CCTV-nya Siapa ya. yang salah? Tetap cowoknya kalau aku. Cowok salah, udah Tetap jelas. salah mukul. Apapun. Ceweknya apa salahnya? Karena tolol. Udah tahu pacaran begitu masih dilanjut. Berharap sembuh. Cewek juga salah menurutku. Iya. Salahnya cowok jelas ya, mukul, dan itu harus dihukum ya. Ini kejahatan, guys. Kalau menurutku ceweknya juga salah karena membiarkan, jadi seolah-olah itu boleh diulangin. Memaafkan. Dari pertama pukul itu tinggalin. Tapi ibunya tahu loh, Dok. Ibunya si cowok. Dan ibunya diem aja. Katanya datang waktu itu terus kayak responnya seolah tidak terjadi apapun. Mukul pertama, apalagi lagi pacaran, tinggalin. Ya. Mukul pertama, lagi nikah, laporin. Ya kalau mau dimaafin itu kan hak Kembali kalian lagi, ya. kembali Tapi lagi. kalau sudah mukul yang kedua, kalian masih maafin, kalian yang bego menurutku. Aku sampai migrain tadi pagi loh, Dok. Sini aku sakit sampai sekarang gak hilang-hilang. Gara-gara akhirnya ada berita di kasus itu kalau cowoknya tuh minta keringanan karena anaknya butuh sosok ayah. Ya kalau itu kita kembalikan ke istri ya, ke keluarga ya. Tapi yang jelas kalau menurutku kalau sudah lebih dari 5 kali itu suatu penyakit dan harus dihukum ya menurutku ya, seperti itu ya. Dan itu bukan fetish, itu bukan fantasi ya. Memukul wanita itu bukan fetish dan bukan fantasi ya. Betul. Jadi tidak dijadikan kegiatan seks yang wajar. Ya kalau suami kalian atau pacar kalian bilang, ini tuh fetish aku atau ini tuh fantasi aku suka mukul cewek. Enggak, itu pembelaan. Ya, tolong cewek-cewek jangan goblok gitu loh. Itu penyakit ya. Hari ini kita kembali lagi di acara CRT, cerita ranjang teredukasi. Sekali lagi ya, ini intinya adalah edukasi ya. Jadi kalian aja yang ngeres ya. Hari ini kita edukasi supaya kalian makin pinter. Karena menurut kami berdua, kalau misalnya kalian secara ilmu seksualnya jadi lebih pintar, lebih harmonis. Betul. Dan ini salah satu program kita untuk mencegah perceraian yang makin banyak. Iya, perceraian, salah pilih pasangan juga bisa dari sini ya, Dok. Tapi aku pengen tanya nih ya. Karena kan artis yang cerai banyak yang datang ke sini nih. Ih, kenapa sih, Dok? Jangan gitu dong. Pernikahanku masih seumur jagung. Iya. Tuan jagung malah. Kalau kamu mungkin nggak untuk bercerai? Enggak, Dok. Jangan amit-amit, Allah Mungkin majidna nggak? ya Allah. Kalau misalnya dia selingkuh dengan kamu, Oh, kita berdua punya kesepakatan dari pacaran kalau salah satu dari kita ada yang curang, berselingkuh dengan alasan apapun, selesai hubungannya. oke. Dokter nggak boleh gitu, ya Allah enggak lah. Aku nggak mungkin Mudah-mudahan nggak ya. tiba-tiba ngechat dokter, Dok aku cerai amit-amit. Podcast dong. Enggak. Tapi ini salah satu usaha kita lah ya. Salah satu usaha kita daripada cuma gibahin orang aja, daripada cuma podcastin orang aja. Jadi ini salah satu usaha untuk memperbaiki komunikasi di dalam rumah sehingga memperkecil resiko perceraian. Betul. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada topik-topik yang Dok tolong bahas ini dong, langsung suggest. Kolom komentar ya. Gitu. Hari ini kita mau bahas tentang hiperseks. Wah, ini banyak banget. Pacarku hiper, suamiku tuh hiper. Apa sih hiperseks itu, Del? Hyper tuh berarti kelebihan ya. Nah, Jadi kalau menurutku hypersex itu suatu penyakit yang harus disembuhkan, harus ditreatment. Karena itu kalau udah dibilang hypersex berarti mengganggu keseharian. oke. Berarti kecanduan seks. Oh, berarti itu penyakit.
Penyakit menurutku. Penyakit kejiwaan ya, yang berlebihan sampai dia itu mengganggu Kehidupan sehari-hari, mengganggu aktivitas, mengganggu pekerjaan. Kayak contoh, ini contoh kecil nih. Manusianya ada di sekitarku soalnya, jadi aku tahu contohnya. Kita diminta, hari ini ada kerjaan. Tapi karena dia udah kecanduan seks, dia lupa tadi pagi gak sempet coli karena kepagian nih kerjaannya. Akhirnya di satu hari itu kerjaannya keganggu. Entah itu jadi sering ngelamun, entah itu gak konsen, entah itu jadi bad mood, entah itu jadi kalau ngelihat apapun yang ada di depannya dia bawaannya, aku harus ke kamar mandi nih, aku harus ke kamar mandi. Itu. Jadi kalau kesehariannya sudah terganggu, itu udah harus tanda-tanda kalau kamu butuh psikiater. Atau butuh orang yang profesional. Loh, kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kayak suami atau misalnya laki-laki nih ya, mainnya 1 hari 2 kali atau mainnya setiap hari, itu masuk hiper nggak jadi? Kalau masih muda kan, setauku ya dok, kalau masih muda itu 1-7 kali dalam seminggu masih normal. Nanti makin tua makin berkurang atau punya penyakit tertentu nanti akan berkurang kan. Jadi maksud nggak apa-apa. Lagian kalau suami misal nih, udah seminggu nggak ketemu istri, wah manteng tuh ya telurnya ya kan. Itu kan pasti kepikiran terus. Tapi kan bukan akhirnya menjadikan kerjaannya dia berantakan. Dia hanya kepikiran. Akhirnya ngechat istri, sayang aku tuh udah lama bla 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 gitu kan. Tapi kalau orang yang hyper kan jadi kacau dok. Lakukannya sudah berulang, sudah sering, tapi mengkacaukan, mengganggu kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalau tadi dari kata-kata Adel tadi, kalau misalnya kan kita ada usia ya, ada umur usia ya. Kalau usia 20 sampai 30-an tahun itu memang kan hormon lagi tinggi-tingginya. Nah, itu yang mungkin bisa disebut dengan libidonya lagi tinggi. Tapi bukan hiper. Ya hiper itu berbeda ya. Jadi jangan kalian ngelihat kayak cewek berbulu, wah hiper ini. Enggak, itu pelecehan ya, setiap cewek berbulu begitu. Cowok tinggi kan berbulu gitu kan. Kalau cowok libidonya tinggi itu biasanya punggung udang. Katanya gitu kan. Gue punggungnya gitu. Punggung udang ada yang tahu gak? Punggung udang itu sininya agak melengkung gitu. Botak depan. Oh iya? Iya. Karena testosteron. Kan hormon testosteron kalau tinggi pada laki-laki kan yang menentukan hormon untuk birahi itu kan testosteron. Nah, pada wanita juga sama. Testosteron. Kalau testosteronnya tinggi itu yang menyebabkan kita agak lebih nafsuan, lebih birahinya jadi lebih tinggi. Makanya kalau misalnya berbulu, kalau cewek kan, kalau pada cowok itu jadinya botak di depan karena testosteronnya tinggi. Nah, itu, apakah testosteron tinggi botaknya di depan doang? Kalau botak di belakang? Alopecia areata yang di depan ya, yang testosteronnya penanda salah satu testosteron yang tinggi. Kalau itu yang di TikTok tuh kan ada tuh cewek-cewek yang suntik testosteron, kayak aku testosteron dalam waktu seminggu nih kayak gini, sebulan kayak gini, setahun gini. Itu berarti libidonya dia juga ikutan tinggi. Salah satu terapi kan seperti itu. Salah satu terapi untuk memperbaiki libido kan dengan cara terapi testosteron memang. Oke, jadi kita bahas dulu ya. Jadi hiperseks ini adalah sesuatu hal yang salah, gangguan kejiwaan yang mana sudah mengganggu kegiatan sehari-hari kita. Contoh nih ya, aku ngomong ya, aku kerja di sini aku nggak konsentrasi, terus aku ke WC, misalnya aku melakukan masturbasi atau onani nih, habis itu aku duduk lagi di sini kerja nih nggak konsentrasi lagi nih, karena pengen lagi kayak gitu punya, lakukan lagi keluar gitu ya, itu namanya hyper. Namanya hyper ya, dan sudah nggak. Kuncinya ada satu tuh ya, mengganggu kehidupan sehari-hari dan didiagnosis karena lebih dari 6 bulan sudah ganggu, sudah nggak enak, sudah nggak bisa aktivitas lagi dengan baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan pasangan kita libidonya tinggi ya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, itu bukan hiper. Itu libido aja tinggi. Dan kalau pasangan kita tepat, biasanya memang libido kita tinggi. Oh, lebih nafsu gitu ya dok? Atau gimana? Secara pasangan itu sebenarnya menentukan banget. Contoh kayak gini ya, laki-laki yang kita bikin range nilai saja ya. Range nilainya misalnya nilainya 4 sampai nilai 10. 4 itu kegiatan seksualnya tidak baik, demotivasi, tidak ingin melakukan. 10 itu semangat banget kayak gitu. Birahinya tinggi atau libidonya tinggi gitu ya. Sometimes beberapa orang tuh ada di 6 dan di 7. Tapi ketika kalian menemukan pasangan yang klik, tepat,
seirama, sefrekuensi, maunya sama, itu dua-duanya bisa 10. Setuju. Ya, betul. Ya. Bener kan? Betul. Tapi kalau misalnya kita ketemu pasangannya yang lebih di bawah kita bisa ngedongkrak dia nilainya sama dengan kita. Oh, itu berlaku di cewek atau di cowok, Dok? Dua-duanya. Misal, yang libidonya tinggi itu si ceweknya. Apakah bisa mendongkrak si cowok? Bisa. Tapi pikiran cowok dengan pikiran cewek beda. Ini rata-rata ya. Aku gak ngomong semuanya itu sama ya. Oke. Cowok menyukai wanita itu yang lugu. Jadi cowok lebih suka ngajarin. Apa ya, karakter utama kita itu adalah membimbing kan. Oke. Dibutuhkan. Oke. Dibilang keren. Dibilang hebat. Ya kan? Kita gak suka kalau misalnya orang tersebut tuh lebih pintar daripada lebih kita. Dominan. Lebih dominan daripada kita. Jadi bagi kalian yang cewek-cewek yang sudah terlanjur dominan karena mantan suami sebelumnya atau cowok karena sebelumnya, oke, pura-puralah lugu. Oke. Karena itu sangat membantu. Tapi nggak semua cowok seperti itu ya. Ada cowok juga yang sedangnya pro ya. Tapi sebagian besar cowok pasti sukanya yang lugu. Kalau cewek terbalik. Kalau cewek pasti seneng ya cowoknya yang pro, yang bisa ngajarin, yang suhu, yang bisa ngebimbing dia. Setuju. Benar kan? Setuju. Ada beberapa cewek juga memang pasti senangnya cowoknya yang lebih dominan, culun. Ada yang senangnya ya lugu. Dia yang ngajarin, dia yang ngelit di permainannya. Tapi kebanyakan ya, Kebanyakan pasti pengennya yang lebih pintar, yang bisa lebih ngajarin dia. Lebih dibimbing ya kita. Iya, itu secara psikologis, secara pasangan ya, secara psikologis, secara pasangannya seperti itu. Tapi yang jelas kalau misalnya kita klik dengan pasangan tersebut, biasanya itu akan meningkatkan performa. Setuju, karena kan kita ada selera nih. Misal si cowok suka kayak dokter, misal seleranya nih cewek yang rambutnya pendek atau rambutnya panjang, kakinya lencir misal. Oh, suka cewek yang A, B, C, D. Begitupun juga cewek gitu ya, punya selera. Kalau misalnya itu semua bisa disampaikan ke pasangan, kita tahu nih maunya kita apa, terus kita nyari pasangan yang sesuai sama maunya kita, akhirnya kan ketemu tuh, Dok, klik 10 sama 10-nya. Iya kan? Aku kasih tau kalian ya, tips supaya kalian selingkuh pun suami pasti akan balik ke kalian. Jangan dong, Dok. Ya, berarti ngajarin. Berarti kalau cewek-cewek selingkuh nih dengerin ini Dr. para Richard istri begitu. dengerin ya. Kalaupun laki-laki selingkuh pasti tetap akan balik ke kalian semuanya ya. Kasihlah yang spesial. Kasih memori yang spesial, aku ngomong. Kasih memori yang spesial ini bukan cuma fisik. Oke. Ya. Kayak tadi aku ngomong fisik ya. Cowoknya senangnya langsing. Cowok yang senangnya yang bagaimana ya gitu ya. Kita juga harus pintar ngerawat diri. Itu yang pertama ya. Karena kalau enggak ya dia akan mendapatkan dari orang lain yang jauh. Misalnya kita gendut banget kayak gitu punya ya. Makannya berlebihan. Sedangkan si laki-lakinya senangnya yang langsing ya. Pasti akan cari tempat lain dong. Betul. Yang kedua, bermainlah dari hati. Melakukan hubungan seksual dari hati. Ya. Tulus. Emang mau beneran gitu. Itu beda banget. Karena laki-laki itu tidak akan pernah tulus dengan LC. Bagaimana bisa? Ketemu pertama kali. Ketemu dengan cewek pertama kali nih di klub ataupun di pijat plus-plus kayak gitu punya. Pasti gak ada hati dong. Iya. Paling normally cuma oke, cakep, cuma gitu doang. Main. Gak mungkin, ceweknya juga gak mungkin pakai hati. Setuju. Ya kan? Kalau itu aja sudah lebih baik daripada istri sah. Parah kalian. Kalian harus lebih baik, hubungan tersebut harus lebih baik daripada hubungan dengan orang yang one night stand. Paham gak sih? Betul, oke. Nah, sehingga apapun saat laki-laki itu selingkuh kemanapun, pulangnya ke kita. Pasti akan sebenarnya lebih enak dengan istri kok. Itu sebagian setuju, tapi jangan selingkuh dulu ya. Oh iya, sudah pasti ya, sudah pasti. Ini kan tips untuk, karena kalau misalnya dengan istri sensasinya berbeda, kata-katanya yang saling menyemangati satu sama lain ya, itu tuh benar-benar membuat kita tuh intas dan oke, sebenarnya ini paling nyaman loh. Jadi kalau misalnya laki-laki itu juga selingkuh, sebenarnya cuma dapat cobain makanan lain aja, tapi sebenarnya yang di rumah itu jauh lebih enak. Paham gak? Nah yang susah adalah ketika di rumah ini nggak enak. Dan dia dapat di luar jauh lebih enak. Ini yang buat nggak mau pulang ke rumah. Oke.
Tapi jangan nunggu suami selingkuh ya teman-teman. Jadi lakukan ini sekarang. Buat yang udah nikah lakukan sekarang. Jangan nunggu suamimu selingkuh. Jangan nunggu suamimu, suamiku kayaknya gak selingkuh mbak. Enggak, lakukan sekarang. Karena hubungan suami istri itu harus lengket luar biasa. Karena LC di luar sana tuh wah udah cantik-cantik ya gak dok? LC itu perawatan di tempatku loh. Beneran aku ngomong. Jadi kalian kalau istri sah, kalau gak perawatan kalian ketinggalan. Betul. Tapi ada banyak istri sah yang bilang kita bisa kok sebenarnya spek LC. Karena LC yang dia lihat di karaokean ecek-ecek. Yang bajunya kayak lemper meletet gitu dok. Ya kan? Terus dia nggak lihat yang di H ya, di Gatsu. Ya kan bedakannya kayak terasi jamuran yang abu-abu. Mereka ngelihatnya LC yang bentuk begitu yang disukai suaminya. Padahal pada kenyataannya di ibu kota ini LC aja jauh lebih cantik daripada aku dok. Ya tantangannya besar ya. Tantangannya besar. Makanya kita juga harus pintar merawat diri juga. Tuh. Jadi dari awal pintar merawat diri. Bahkan menurutku merawat dirinya itu sejak sebelum rusak. Jadi pada waktu kehamilan, menjaga berat badan saat kehamilan, melahirkannya bagaimana. Jadi perawatannya itu sudah jauh banget. Karena itu sangat membantu banget sih. Mengurangi resiko lah aku ngomong. Setuju. Mengurangi resiko. Selain ya tentu ada beberapa hal yang kita harus batasin. Misalnya keuangan suami, mengawasi suami dari waktu kerja dan lain sebagainya. Dokter diawasin gimana sama istri? Aku enggak. Kalau diawasin wah berat ya. Kalau aku ya. Kok istri dokter bisa seayam itu dok? Ya jaga kepercayaan. Karena kayak gini ya. Aku kan kerja pasienku 95% cewek. Iya. Aku collab juga rata-rata cewek juga ya. Tapi kan istriku tahu bahwa aku kalau kerja itu aku nggak mau diganggu kalau kerja. Bahkan kalau aku pilih sekretaris pun, aku nggak mau cari yang cakep. Walaupun anak buahku yang lain yang bangke-bangke ini semuanya pasti mengharapkan sekretaris pribadiku tuh cakep, cantik, tinggi, seksi. Tapi aku nggak pernah mau. Karena aku jadi nggak konsen nanti. Berarti dokter mudah tergoda juga? Enggak, aku kalau lagi kerja, aku nggak mau diganggu orang. Aku mau kerja itu lurus. Karena kalau misalnya ada istri aja nemenin aku kerja, aku nggak nyaman. Okay. Aku nggak nyaman. Kalau misalnya kayak hati kita itu nggak 100% kerja, jadinya kayak pengen cepet-cepet, paham nggak? Contoh nih ya, misalnya nih ya, aku punya istri duduk di situ ya nungguin aku kayak gitu. Ngeliatin. Ya. Kita podcast nih misal gitu ya. Atau misalnya cewek yang lain di situ ya, dan aku ada niat nih. Kan itu kan membuat aku tuh nggak konsen di kerjaan ini, pengen cepet-cepet kerjain, pengen cepet-cepet pergi dengan dia kayak gitu kan. Dan akhirnya tuh kita nggak dapat 100% dari kerjaan, dan aku nggak suka kayak gitu. Aku sukanya kerja. Tapi kan nggak semua laki-laki kayak dokter ya, apalagi yang mungkin punya libido seks yang tinggi gitu ya. Ya kan? Ya makanya sulit dipercaya. Makanya harus dipelajari sama-sama bagaimana caranya. Kayak dari pacaran teman-teman, dilihat nih red flagnya. Jangan berharap ketika pacaran begini ada red flagnya, terus pas udah nikah sembuh ya dok ya. Dan kalau misalnya libido kita ketemu pasangan, tadi aku ngomong lagi balik ya. Kalau kita ketemu pasangan yang pas, hasrat seksual kita pasti akan lebih baik. Oke. Pasti akan lebih baik. Kita balik ke hiperseks. Jadi ciri-ciri hiperseks apa aja, Del? Dia memiliki hasrat seksual yang sulit dipendam. Ya, ini sulit ditahan. Biasanya lebih dari satu pasangan. Ini kata-kata lebih tepatnya bukan satu pasangan, tapi pemuasnya lebih dari satu wanita atau satu laki-laki. Karena hyperseks gak melulu di cowok, di cewek juga ada hyperseks. Oke, pengennya trisam, pengennya foursome ya. Awalnya mungkin satu dok, tapi lama-lama pengen ini. Gitu. Senang ganti-ganti pasangan seksual. Iya, kecanduan pornografi ini paling sering nih, banyak nih. Ini banyak nih, kecanduan pornografi itu bisa menjadi hiperseksual ya. Betul. Dan itu suatu hal yang salah. Karena dia ngerasa yang dia tonton itu real. Padahal semua yang dia tonton di film biru itu semua settingan dok. Semua settingan. Bahkan kalau kalian ngelihat beberapa podcast ada yang ngewawancarai artis bokepnya. Mereka tuh gak mau disebut artis, mereka mau disebut atlet. Karena mereka itu melakukan itu butuh latihan. Bayangin semua lubang di tubuhmu dimasukin. Itu semua butuh latihan ya kan. Oke. Seksual sebagai pelampiasan atau pelarian ya. Itu penyebab hiperseksual ini biasanya wah ini dari epilepsi bisa ya. Karena epilepsi. Ke otak kan. Kecanduan bokep kan ngaruh ke otak kan dok? Oke. Pengaruh alkohol,
pengaruh obat-obatan, kesehatan mental dengan keluarga, ya trauma dengan pelecehan seksual itu juga bisa juga ya. Seks normal berapa kali, Del? 1-7 kali dalam seminggu. Satu minggu. Kalau ya balik lagi kalau masih muda kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah 40-an atau 50-an ke atas mungkin lebih berkurang ya. Tapi kayak ke aku nih usia-usia produktif harusnya sih seperti itu. Oke. Agak sedikit ada perbedaan antara cowok dengan cewek kali ya. Karena kalau cewek itu semakin, cowok juga sama sih. Cowok juga pasti kan akan menurun seumur seiring dengannya umur ya. Tapi cewek itu lebih cepat ya. Karena kan ada hormonal yang membuat menopause gak sih, Dok? Dinding vaginanya jadi lebih kering. Oh, bisa kering itu. Iya. Jadi makanya kandungan kering itu sebenarnya dinding vaginanya yang kering. Ada fase nanti di umur 30 something atau 40 something. Walaupun kalian pengen, tapi tetap kering. Wow. Jadi yang pengennya di sini, tapi kayak organnya itu kering. Pernah nggak? Pasti kalian semua pernah ngerasain kan? Kayak misalnya belum berhubungan seksual aja, masih pakai baju komplit kayak gitu. Cium-ciuman dengan pacar, sudah basah. Sudah basah. Itu umur 20-an. Oke. Umur belasan, umur 20-an bisa terjadi seperti itu. Masih muda ya. Tapi pada waktu umur 30-an itu bisa berkurang loh. Itu bisa berkurang. Jadi kitanya udah pengen tapi itu gak basah-basah. Betul. Atau basahnya hanya di bagian dalam. Di luarnya gak. Biasanya kan kelihatan sampai keluar ya basahnya. Di umur 40-an itu lebih berat lagi. Nah ini tantangan wanita. Apa yang membuat itu tuh makin parah? Gaya hidup. Makanan gak sehat? Makanan tidak sehat. Junk food, rokok, alkohol. Olahraga justru akan memperbaikin semuanya. Olahraga yang baik, makan buah-buahan, ya, makan makanan yang sehat, itu akan memperbaikin. Akan membuat regulasi hormon kita jauh lebih baik. Itu termasuk menopause gak sih, Dok? Atau masuk beda? Ke fase ke sana. Kalau sudah menopause lebih berat lagi pasti. Kalau menopause itu berarti sudah kering ring? Iya, salah satunya kayak gitu. Karena dia secara hormonalnya kan sudah beberapa yang sudah mati ya. Kan tapi zaman sekarang ini kan kita sudah canggih ya. Ada banyak suplemen, ada banyak cara untuk mengatasinya. Selain lifestyle, ada nggak sih, Dok, obat? Ada. Kan ada minuman kayak pengganti estrogen kayak gitu. Bahkan ada obat yang diminum itu pada saat premenopause, supaya pada waktu menopause nanti semua kayak vitamin, mineral dan lain sebagainya itu bisa tergantikan. Oh iya? Iya. Tapi setelah minum obat itu apakah ketika menopause masih bisa becek? Bisa, tapi nggak seperti tentu saat muda ya. Pasti bisa. Bahkan ada stem cell loh. Oh, oke. Bahkan ada stem cell. Aku punya di klinikku ada satu stem cell. Jadi kalau pada ibu-ibu kan, kalau kering ini kan penyebabnya itu kan bisa mengurangi intaknya dinding vagina. Sehingga jadinya itu jadi nggak kenyal, jadi nggak bagus, jadi kayak nggak enak. Kalau karena nggak kenyal, nggak lembab itu tadi akhirnya jadi keras nggak sih? Jadi cowok juga akan ngerasa nggak enak, bukan cuma cewek ya, cowok juga pasti akan ngerasa nggak enak. Nah ini bisa dikasih stem cell. Jadi kayak ada yang stem cell kayak gitu punya, dia akan membantu untuk kayak lebih firm, paham nggak? Oh, berarti dinding vaginanya kayak disalepin gitu, dilembabin. Jadi lebih firm, jadi lebih bagus, jadi lebih sehat kayak gitu. Sehingga jadi lebih kencang dan jadi lebih mudah basah. Nah itu ada. Pakai stem cell. Disuntik metodenya? Enggak disuntik, cuma dioles. Di laki-laki? Enggak, di bagian agak sedikit ke dalam. Ada kayak dia tuh ada kayak selang gitu yang dilepas kayak disuntikan tapi bukan tajam ya. Jadi kayak sorongan selang kayak gitu masukin, dikeluarin dikit-dikit kayak gitu punya. Nah itu sangat membantu. Tapi itu kodratnya wanita ya. Sedangkan laki-laki itu memang tidak punya. Kita sampai umur 60 pun masih gagah. Asal nggak sakit ya? Itu cilakanya. Itu cilakanya. Iya itu cilakanya. Makanya kan kebanyakan gadun kan umurnya di atas 50 kan. Masih bisa begitu lagi. Iya ya kan? Karena itu usia paling mateng. Oh malah di 60, 50. 40-an. Puber kedua gak sih, Dok, itu termasuknya? Kenapa itu disebut puber kedua? Karena hasrat untuk ngapa-ngapainnya, tenaganya kayak ada lagi gitu, Dok.
Satu karena tenaganya ada. Yang kedua karena istrinya nggak bisa ngimbangin. Karena itu kan masuk fase masuk premenopause untuk istri ya. Yang ketiga itu adalah fase paling mapannya dia. Umur 40 tahun itu pasti sudah secara kesehatan seksual itu pasti bisa menguasai semuanya. Menguasai semuanya itu gimana, Dok? Kalau misalnya kayak umur aku 20 tahun, waktu awal-awal aku menjelajah ilmu perseksualan seperti ini, kan aku nggak tahu apa-apa nih, nggak ngerti apa-apa, sering keluar cepet gitu kan, gaya nggak tahu. Tapi kan kalau aku umur 40, aku bisa sangat menguasain. Mau cewek itu kayak kasar ngomongnya cewek dari China film bokep yang sih biasa aja kita kayak gitu punya, karena kita sangat menguasai udah psikologis ya? Mental kita sudah sangat terjaga gitu. Beda dengan masih 17 tahun. 17 tahun begitu bokepnya tayang belum semenit sudah. Oke, I see. Kita sudah menguasain. Terus kesehatan keuangan kita. Makanya laki-laki umur 40 tahun itu sangat berbahaya. Itu yang harus dipegangin ya sebenarnya. Sangat berbahaya. Harus bagi diikutin. cewek itu juga sangat berbahaya. Karena kita menurun. Lah kalau puber kedua di cewek, Dok? Puber kedua di cewek aku nggak pernah dengar sih. Kalau puber kedua itu biasanya cowok sih. Tadi aku ngomong bagi cewek juga berbahaya. Kenapa? Apalagi tantangan sekarang. Sekarang kan banyak ani-ani cari gadun kan. Iya. Ya kan? Itu bahaya loh. Suami orang umur 40 tahun itu bahaya. Karena kalian kalau sudah lepas dari dia, kalian agak sulit mencarikan pasangan yang single yang sama kualitasnya dengan gadun tersebut. Oke, jadi 40 tahun ya, Dok? Dari segi apa? Dari segi keuangan. Kayak gimana cara bisa menyaingin orang yang sudah kerja tahunan dengan yang umur 20 tahun belum pernah kerja. Dan usia 40 tahun itu kan gak mungkin kayak anak muda yang pengennya ngapa-ngapain, pamer dan lain-lain kan. Mereka yang kedua, aman, tentram. Dari segi skill. Umur 20-an paling cuma berapa kali coba. Umur 40-an berapa ratus kali dia coba. Oke. Skillnya ya boleh diadu rasa ngomongnya kayak itu punya kan. Yang ketiga dari sisi kesabaran, ketenangan emosi, membina, membimbing. Sedangkan anak umur 20-an, lu emosi, gue juga emosi. Gak mau kalah ya kan, gak mau disalahin. Sedangkan gadun-gadun kalau ceweknya rewel kasih duit gitu ya, Dok ya. Ini kan makanya aku ngomong ini mengerikan. Ini satu siklus yang mengerikan, baik bagi suami, bagi istri, ataupun juga bagi yang nggak sengaja kecicip ya, nggak sengaja kecebur ya aku ngomongnya. Wanita-wanita yang nggak sengaja kecebur suka dengan gadun. Nah ini hati-hati menurutku. Karena tapi satu untuk kali siklus susah. Dokter ini umur berapa sih, Dok? Aku 39. Waduh, bentar 38. lagi. Tahun depan. Tapi untuk gadun premium. Dok, untuk dokter nih, ketika nanti dokter umur 40 kan udah bisa disebut gadun nih. Kan udah maksudnya fase-fase gadun. Ada nggak kriteria ani-ani yang dokter nggak suka? Nggak suka. Kalau suka mah gampang. Kalau nggak suka. Kalau bagi aku ya, aku akan jawab sebagai dokter kecantikan saja. Jadi aku nggak jawab sebagai om-om. Karena kalau om-om aku nggak ada keinginan untuk kesana. Ya. Okay. Tapi kalau bagi dokter kecantikan, aku nggak suka yang terlalu aneh-aneh banget. Template aneh-aneh, kayak hidungnya aneh-aneh, dagu aneh-aneh, pipi aneh-aneh. Gimana? Rambut aneh-aneh. Zaman sekarang itu kayak aku nih pasang eyelash, bisa dikira orang aneh-aneh. Enggak, kamu enggak. Kamu jauh dari template itu sih. Alhamdulillah. Aku nggak suka template itu ya. Kalau aku secara aku pribadi ya, aku sebagai dokter kecantikan, aku sering buat orang cantik, sering buat orang bagus. Tapi aku pengennya kelihatan alami, bukan kelihatan gimana fake. Sih, Dok? Hidungnya tuh kayak gimana hidungnya? Hidungnya pasti lancip. Entah itu di filler, tapi di fillernya itu lancip banget, tinggi banget, atau dia operasi. Dagunya dibuat lancip selancip-lancipnya. Tirusnya tuh tirusnya nggak alami. Nah aku nggak suka. Aku buat tirus yes, tapi aku buatnya alami. Masih looks you. Masih ada ininya lah ya. Masih kelihatan manusia, mohon maaf, manusia normal lah aku ngomong. Oke. Nah aku nggak begitu suka dengan treatment-treatment yang terlalu kelihatan banget. Ani-aninya? Terlihatan banget. Terlihat sekali. Aku gak begitu suka. Ini, Dok? Ya aku pengen kelihatan normal. Perasaan ani-ani zaman sekarang cakep-cakep, Dok. Maksudnya ya mereka rata-rata oplas sih. Tapi bukan yang kayak itu lebih ke lontar ya Mas Hens. Bukan ani-ani.
Oh iya? Yang tadi dokter bilang di Gatsu gitu-gitu emang template-nya begitu? Kata-kata sih seperti itu ya. Kata-kata ya. Oke. Suamiku gak suka, oke. Aku happy. Wah. Apakah menurut dokter, apakah istri sah itu harus ke arah ani-ani untuk membuat suaminya betah di rumah? Oh, selera orang kan masing-masing. Oke. Tapi aku rasa seorang istri pasti tahu ya dengan pasti selera suami itu seperti apa. Kalau kalian nggak tahu selera suami kalian seperti apa, kalian goblok banget berarti kan. Kalian harus tahu selera makan dia apa, selera bermusik dia apa, selera sampai bermusik ya dok. Harus tahu. Kalau kita hidup masing-masing, masa nggak tahu? Kita aja kalau misalnya temenan dengan akrab nih, temenan baik nih, Lama. aku aja bisa tahu loh. Adel sukanya minumannya itu yang dingin. Lo tanya anak-anak, kalau misalnya aku ke restoran, pesan minumnya apa? Teh hangat. Template. Kalau orang ngikut dengan aku, minimal dalam kehidupan itu kita pasti tahu kebiasaan dia. Iya, oke. Kita harus tahu dulu kebiasaan pasangan kita apa, suami kita apa gitu kan. Sukanya apa, sukanya diapain. Kalau nggak tahu, kelewatan sih aku ngomongnya. Tolong dicatat cewek-cewek nih ya, tadi kesukaan dokter Richard ya. Terus ya kita balik lagi ke hypersex atau libido tinggi. Tadi kan kita udah lihat nih hypersex itu apa. Kalau perbedaannya nih dok, yang signifikan menurut dokter antara hypersex sama libido tinggi. Kalau hypersex itu sampai mengganggu aktivitas, kalau libido tinggi itu tidak. Libido tinggi itu kalau ketemu dengan pasangan yang klik. Itu libido tinggi. Berarti perbedaan yang signifikan banget tuh itu ya. Kalau libido tinggi itu bisa menemukan pasangan yang klik. Ada satu cowok, dia cuma bisa biasa aja. Jadi kalau misalnya bermain dengan istri, itu biasanya misionaris atau paling woman on top. Oke. Habis itu sudah selesai, kayak gitu punya ya. Tapi ketika dia ganti pacar, dia bisa 4-5 gaya. Oh. Dia ganti pacar, dia bisa yang satunya cuma 1 kali tadi, dia bisa setiap hari. Oke. Dia bertemu dengan wanita yang pas, dia bisa 2 kali bertemu dengan wanita yang pas. Nah, ini yang dinamakan dengan libido tinggi yang ketemu dengan pasangan yang klik. Oke. Kalau hiper itu pikirannya pokoknya mau seks saja sampai ganggu pikirannya. Dulu aku pernah punya orang yang curhat. Dia masih muda dok, masih belasan tahun. Dia ngerasa dirinya tuh hypersex. Karena dia waktu itu dia di sekolah yang pokoknya harus 24 jam di sekolah itulah. Dia ngerasa dirinya hypersex karena dia pengennya nge-sex terus atau nonton bokep terus. Apakah itu bisa dibilang hypersex? Nah, itu hypersex. Oh, Walaupun walaupun dia belum pernah nge-sex sama sekali. Yes, karena sudah sangat mengganggu ya. Banyak kok, hypersex itu bukan harus dilakukan dengan pasangan ya. Tapi dengan sendiri masturbasi, ya dengan nonton bokep, itu sangat bisa sekali ya. Dan Menonton hypersex itu bisa disembuhkan ya. ke dokter. Iya, ke dokter. Kalau libido tinggi tidak perlu disembuhkan. Itu bagus kalau Itu berkah. itu berkah. Berkah kalau, itu bukan berkah sih. Tapi setiap orang itu, percaya gak? Setiap orang itu punya libido itu yang kurang lebih itu sama. Oh iya? Gak ada yang rendah. Sebenarnya enggak. Cuma kamu aja bukan menemukan pasangan yang tepat. Wah, terus ngomong-ngomong soal itu, menurut dokter, kalau misalnya nih, amit-amit, aku libido seksnya rendah, berarti kan aku mungkin tidak menemukan pasangan yang tepat. Apakah harus cerai? Enggak. Terus apa yang harus dilakukan? Nonton channel ini. Suruh cowoknya belajar. Pintar sekali. Oke. Karena itu bisa dipelajarin. Oke, gimana caranya mempelajari itu? Ya kan banyak-banyak baca, banyak-banyak dengerin seperti ini punya, itu bisa dipelajarin dan berani explore. Aku kasih analogi sama seperti makan Oke. ya. Aku ngajakin misalnya Del, kita makan ini enak ini, aku bilang kan, itu aku suka kulineran. Aku nggak suka makan dok. Ada ya orang goblok gak suka makanan enak Oke. di dunia ini. Iya. Kalau ada yang ngomong seperti itu, fix dia aja gak pernah cobain makanan enak. Kalau lu sudah pernah cobain makanan enak, makanan ini, makanan itu yang enak, yang paling enak. Kalau ikan yang paling enak apa, kalau ini yang paling enak apa. Gak ada cerita itu. Walaupun makannya gak banyak, tapi pasti menikmatin. Paham gak? Iya. Orang itu yang gak ngomong, aku gak suka seks, aku gak suka, mungkin aku libido yang gak tinggi. Bukan libido yang gak tinggi, belum ngerasain enaknya aja.
belum pernah ketemu enaknya. Jadi Kalau nggak kamu pengen. sudah ngerasain enaknya, gak mungkin. Pasti minta ya dok? Iya. Oke, ini dokter lo yang ngomong lo. Belum terbuka aja, belum unlock. Oke. Kalau sudah unlock, Brutal. iya. Ternyata guys, aku enggak. Aku enggak serendah itu libidoku. Ternyata aku gitu. punya libido gitu ya. Iya, aku enggak serendah itu libidoku kayak gitu ya. Tapi hiperseks itu bisa disembuhkan kalau libido tinggi itu tidak perlu disembuhkan. Dan tidak perlu dicari libido kalian bagi yang belum menikah ya. Karena semua akan datang pada saatnya sendiri ya. Tapi kan anak muda zaman sekarang itu kan suka kepo toh dok. Bahkan orang tua itu merasa kalau seks edukasi tuh mereka takut ngasih ke anaknya karena akan ngerasa wah jangan-jangan nanti anakku akan penasaran dan mencoba. Terus gimana tuh dok menurut dokter? Ya kayak episode pertama kita ya. Kalau misalnya kita orang tua nggak ngajarin anak kita, nanti orang lain yang akan ngajarin Pacarnya. anak kita. Iya. Lebih bagus kita aja yang ngajarin daripada pacarnya yang ngajarin. Apalagi zaman sekarang ini kan rata-rata orang sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya. Nah, dan itu Banyak sangat beresiko. Kalau untuk cowok oke lah. Amit-amit. Walaupun aku pasti akan marah banget dengan anakku ya. Tapi kalau untuk cewek kan resikonya pasti lebih besar. Jadi tuh harus hati-hati. Banyak yang rugi kalau di cewek ya dok ya. Ruginya jauh lebih besar. Kayak aku punya anak cewek nih, pikiranku pusing aku nih ntar. Jagain anak cewek itu jauh lebih susah daripada jagain anak cowok loh. Tapi tanggung jawabnya juga lebih susah anak cowok daripada anak cewek. Karena akan menghidupi keluarga nantinya kan kalau anak cowok. Kalau anak cewek jaganya susah luar biasa. Oke, thank you semuanya. Kalian sudah tahu bedanya antara hiperseks dan juga libido tinggi. Libido tinggi, tegangan tinggi ya. Jangan semuanya dikatain hiper semuanya. Tapi bagi kalian semua yang pengen hiper tapi nggak bisa hiper, kalian bisa coba Gatot-Kaca. Ini bisa membantu. Jadi kayak oh ya, setiap orang tuh beda-beda ya. Walaupun ada yang libidonya tinggi, itu nggak setiap hari libido tinggi ya. Libido tinggi, ada fase-fase cowok yang pengen terus bisa 3 hari pengen berturut-turut. Tapi ada fase cowok yang lagi nggak pengen, bisa 1 minggu loh. Oh iya? Ada fasenya gitu dok? Ada. Oke. Cara taunya? Ini jurnal dan pengalaman pribadi ya. Karena pertama kali itu aku yang ngerasain, terus aku mencari jurnal-jurnalnya. Ternyata tuh banyak yang seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau makan kita bagus, makan kita baik, kehidupan, iya kehidupan, olahraga kita baik, pikiran kita nggak stres gitu ya, hormonal kita bagus, itu tuh bisa pengen lebih cepat. Bahkan kalau sudah pengen hari ini, besok pengen lagi, besok pengen lagi. Tapi ada satu fase cowok itu yang kayak nggak pengen, bahkan nggak bisa. Karena? Bahkan untuk ereksi pun juga kadang-kadang nggak bisa. Iya, gitu. Tapi itu bukan penyakit dan itu hal yang biasa saja. Wajar. Ya, karena ada fase seperti itu. Jadi hal yang biasa saja. Tapi kalau kalian pengen buat fase itu terus-menerus, pakai ini ya. Gampang kok. Zaman sekarang banyak alat bantunya kok. Jadi nggak usah khawatir. Kurang becek, ada pelumas. Tapi ini tuh bisa Kurang memperbesar nggak sih dok? Enggak lah. Memaksimalkan bisa pasti ya. Memaksimalkan iya, karena kan tegangnya maksimal, kerasnya maksimal. Oke. Thank you semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya.